Halo Sobat Piano, selamat datang kembali di channel P Network Update teman-teman. Kita akan timeline ya, akan kasih judul video ini begini teman, open minded ambigu ya. Open minded ambigu ya. Kapan open minded itu ambigu teman-teman? Kenapa saya bilang demikian? Karena memang di situs resminya P Network ya, di baik itu di Modofax-nya maupun di white papernya itu memang tidak tertera dengan jelas teman-teman ya, kapan tanggalnya, kapan bulannya, kapan tahunnya pun memang tidak tertulis dengan jelas ya di sana. Apakah akan tanggal hari ulang tahunnya Pi mungkin ya, di Maret atau di Juni, kita nggak tahu ya, karena sesuai dengan di patch modenya yang dikatakan oleh core team sendiri teman-teman, tidak ada tanggal yang jelas ya. Makanya kalau kita lihat informasi-informasi baik di komunitas P Network, di grup-grup P Network ya, grup-grup pionir yang mengatakan cukup ramai, cukup heboh katanya nanti tanggal 14 Maret, 13 Maret atau mungkin nanti di hari ulang tahun yang keduanya di tanggal 22 Juni ya, itu akan segera open minded ya. Memang itu sah-sah saja ya, memang itu kan keinginan kita semua, terutama yang sudah KYC kan, keinginannya memang segera open minded teman-teman. Tetapi sesuai judul nih, timeline di sini memang open minded itu ambigu ya, karena tidak jelas, tidak dikatakan dengan jelas ya. Kita coba aja lihat ke layar desktop teman-teman. Nah di sini ya, di jelas dikatakan di sini teman, di awal berandanya pun di ini baru nih medsos resminya atau apa, web resminya P Network ya. Di sini kenapa disimpan di awal nih di sini ya. Nah, Pi ini dan masih tertulis sampai saat ini, dari semenjak kita gabung ini ya teman-teman. Ini sudah tertulis di sini di awal. Ini semacam disclaimer mungkin ya dari core team dan P Network nih. Dikatakan dengan jelas dan di highlight nih dengan warna putih ya. P is in enclosed mainnet. P Network is not affiliated with and has not authorized any exchange listing teman-teman ya. Jadi kan bisa disimpulkan di sini bahwa Pi masih dalam enclosed mainnet. Pi tidak berafiliasi dan belum ya terotorisasi dengan exchange manapun untuk listing. Nah, di sini kan sangat jelas teman-teman. Tanpa kita buka scroll ke bawah pun ya, atau kita buka lagi ininya ya, informasi-informasi lainnya nih, di sini kan sudah jelas dikatakan bahwa Pi masih dalam enclosed mainnet, dan kalian pasti tahu artinya apa itu enclosed mainnet ya. Kalau kita coba lagi detail buka teman-teman, coba aja kita detail ya. Nah ini kenapa saya katakan ambigu ya, karena memang tidak dijelaskan dengan begitu detail ya. Kita coba bahasa Indonesia teman-teman. Ya. Nah teman, di sini dikatakan juga nih penting, ini harus kita ini ya, garis bawah ini, penting untuk menegaskan kembali bahwa Pi saat ini berada di jaringan terlampir dan tidak disetujui oleh jaringan Pi untuk listing di bursa manapun atau untuk perdagangan ya. Dan jaringan Pi tidak terlibat dengan postingan atau listing yang diklaim ini. Jadi sangat jelas dikatakan di sini bahwa masih dalam jaringan closed mainnet ya. Pi ada di mainnet tertutup. Nih, jaringan Pi tidak berafiliasi dengan dan belum mengotorisasi daftar pertukaran apapun ya teman-teman ya. Ya itu, makanya saya bilang ini ambigu, karena kan tidak jelas kapan waktunya ya. Nah teman, sangat penting juga untuk para pionir yang sebetulnya kalau kalian menghargai ini akun kalian atau koin kalian, ini harus baca ini ya. Nah ini, saat ini jaringan Pi merekomendasikan kepada semua perintis dan calon pengguna Pi untuk tidak terlibat dengan salah satu bursa atau aktor pihak ketiga, karena tindakan mereka tidak berafiliasi dengan jaringan Pi.
dan dapat mengakibatkan kerugian atau kerugian besar bagi pengguna Pi ya. Jaringan Pi juga meminta postingan dan daftar pertukaran ini dihapus teman-teman ya. Nah, Pi melalui pertukaran secara eksplisit dilarang. Bukan sini jelaskan teman. Pi melalui pertukaran secara eksplisit dilarang selama periode enclosed mainnet, dan hal itu akan menjadi pelanggaran terhadap kebijakan Pi. Nah, takutnya teman-teman kalau kita mencoba bertransaksi ya, memang takutnya gitu ya, akun kita terdeteksi bertransaksi apalagi dengan pihak ketiga gitu ya, takutnya ya di ban ya. Di ban ya sudah hilang semua koin kita ya. Nah, untuk sementara penting untuk menegaskan kembali bahwa transaksi Pi melalui pertukaran secara eksplisit dilarang ya selama periode enclosed mainnet teman-teman ya. Oke temannya, cukup jelas informasi yang saya sampaikan. Saya tidak mencoba untuk mengambil jalur tengah, karena saya pun memang sangat berharap untuk segera menikmati apa yang sudah saya lakukan beberapa tahun ke belakang berkontribusi di Pi Network ini ya. Tetapi memang kita tidak serta-merta menelan mentah-mentah informasi apapun itu ya yang membuat kita seneng gitu ya, walaupun bukan dari situs resminya Pi Network, dari minepi.com ini ya, mengenai open mainnet lah, mengenai sudah listing di bursa lah, mengenai memang kalau secara individual ya, peer to peer memang sudah ada kan yang bertransaksi peer to peer, ada yang mau beli bahkan ya. CoinPi ini seharga 6.000 perak, 5.000 perak ya, di Facebook banyak tuh ya yang mencari CoinPi, silahkan katanya saya mau beli. Tapi hati-hati, takutnya kalian kena tipu, takutnya juga akun kalian nanti di ban ya, karena kan di sini dijelaskan teman-teman, Pi melalui pertukaran secara eksplisit dilarang selama periode enclosed mainnet. Jadi alangkah lebih baiknya kalau memang mau bertransaksi P2P ya menggunakan dApps yang sudah ada di Hackathon teman-teman ya. Ada kan di Hackathon seperti P-Chain Mall. Silakan kalian explore lagi apa saja yang dApps yang di Hackathon itu sudah bisa digunakan, terutama bagi yang sudah lolos KYC ya, untuk bertransaksi barter barang atau jasa. Silahkan kalian explore buka lagi lah Hackathon ya. Jadi dApps apa saja yang memang sudah bisa digunakan untuk bertransaksi ya, kalau yang ada di Hackathon ya pasti itu resmi teman-teman ya, karena kan si core team yang mengklarifikasinya ya, mensahkan gitu ya istilahnya. Kalau selain itu ya saya rasa agak ngeri juga.